Well, hello everyone. Hi, my name is Akmal Law and my student number is 584. I'm from the Faculty of Law from University of Muhammadiyah Malang. In this video, I'm going to interview the local people representative council, which is I'm going to ask them about the theme that we're going to ask, which is how the political party created member that clean from collusion, corruption, and nepotism. That's the whole theme for the question. And then we have Mr. Suyadi that going to explain how the political party created the clean member from collusion, corruption, and nepotism. But the thing is, the interview are going to do it in Bahasa Indonesia, and take a look at this video of interview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Abdullah dengan NIM 584 dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang pada saat ini berada di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Malang dengan Ruang Komisi A. Di ruang Komisi A dengan Bapak Dr. Suyadi dari Komisi A. Ya. Baik. Langsung saja ke pertanyaannya Bapak terkait dengan Bapak bisa jelaskan bagaimana Bapak bisa bergabung dengan partai politik itu sendiri dari awal hingga saat ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. Mas apa? Akmal, Bapak. Mas Akmal, terima kasih. Jadi saya ini sebenarnya kan bukan pengurus partai. Saya terjun di partai politik gara-gara diminta oleh salah satu pengurus parpol untuk ikut nyalek. Gitu, tahun 2019 gitu. Nah, ketika kita sudah mau nyalek, maka sudah barang tentu kita harus masuk struktur partai. Maka pilihannya partai apa yang akan saya pilih? Kebetulan saya milih Partai Nasdem. Ya. Jadi ceritanya begitu aja. Partai Nasdem akhirnya saya daftar nyalek jadi anggota dewan. Kalau saya jadi anggota dewan, maka suka atau tidak suka, maka kita harus ikut masuk di dalam struktur partai sampai hari ini. Ceritanya seperti itu. Yang kita awalnya tidak tentang dunia perpolitikan, akhirnya karena kita sudah terjun di dunia politik, maka ya kita harus ikut terlibat di dalamnya. Begitu. Baik. Pertanyaan selanjutnya menanggapi terkait dengan bahwasanya Bapak tadi berbicara tentang struktur. Jadi pertanyaan kedua ini, apakah peran dari partai politik itu sendiri untuk memberikan kader-kader yang bersih dari koalisi, dari korupsi dan nepotisme itu sendiri? Oke, sebenarnya istilah KKN udah agak hampir usang ya sebenarnya. Sudah nggak keren sebenarnya itu. Apalagi di era seperti ini, bahwa agar partai politik itu keluar dari KKN sendiri juga gampang-gampang susah. Karena untuk menjadi pengurus partai, nyari orang yang mau terjun jadi struktur partai itu nggak gampang. Kadang-kadang cuman maknanya harus dibedain dulu. Memaknai KKN itu harus betul-betul clear. Kita tahu betul arahnya. Tapi sebenarnya sederhana. Kalau nggak ingin muncul KKN, ya kita harus cari orang-orang yang betul mau bergabung di partai politik, tapi kita punya visi terhadap partai politik. Ya, menghindari lari jauh dari KKN tidak terlalu mudah, tapi bisa kita cegah, bisa. Ya, bisa kita cegah, bisa. Maka ada kaderisasi ya, di struktur partai itu. Nah, siapakah yang mau duduk di struktur partai, ya kita wadahi, sekalipun tidak mudah. Ya, tapi semuanya bisa. Semua tergantung dari niat dari orang yang ikut di partai itu sendiri. Ya, cuman barangkali kalau menurut kami memang kadang-kala juga struktur partai yang ada di Indonesia ini rata-rata kan turun-temurun. Dari partai PDI juga turun-temurun, dari dulu terakhirnya dari siapa. Golkar juga turun-temurun. Demokrat turun-temurun, bisa dicek dong. Nasdem juga turun ada, cuman kaderisasinya banyak melibatkan keluarga. Sebenarnya sepanjang mereka itu paham betul, KKN juga tidak terlalu mudah untuk ditolak. Sepanjang nawaitunya betul-betul ingin mengembangkan partai agar betul-betul bersih dari itu yang kedua. Gitu ya. Baik, beralih dengan pertanyaan selanjutnya, mungkin pertanyaan terakhir terkait dengan apa yang mendasari hal tersebut. Apa
mungkin kita akan berbicara tentang misalkan ranah korupsi saja. Apa yang mendasari orang-orang ini melakukan tindakan korupsi? Apakah mungkin memang ketika mereka katakanlah melakukan sekampanye menghabiskan uang yang banyak sehingga melakukan tindakan-tindakan tersebut untuk menutupi hal tersebut, atau seperti apa sepengalaman Bapak ataupun apa yang Bapak pandang terkait hal tersebut? Ya, oke. Tapi kalau KKN nanti ada korupsi, nepotisme, korupsi itu sebenarnya jelas. Siapapun yang korupsi akan mendapat sanksi, kan sudah jelas sebenarnya. Tapi kenapa masih juga ada yang korupsi? Karena itu ada peluang. Ada peluang, dan orang-orang yang terlibat korupsi itu sebenarnya bukan dia tidak mampu. Karena ada peluang dan ada situasional juga. Tetapi sebenarnya bisa dicegah, bisa. Untuk menjadi seorang legislator, untuk duduk sebagai anggota DPR dengan sistem pemilu yang saat seperti itu, yang mungkin masyarakat tahu juga bahwa pemilu seolah identik dengan uang. Ada uang tak pilih, nggak ada uang nggak tak pilih. Tapi kalau saya boleh bilang, masih adakah orang yang berpemilu tanpa uang? Masih, walaupun kecil, jumlahnya nggak banyak juga. Tapi saya yakin bahwa uang bukan segala-galanya. Ada orang yang habisnya banyak, pemilu nggak jadi. Ada yang pas-pasan jadi. Ada yang dapat suara banyak juga nggak jadi, karena perang di internal partai. Tapi yang pasti bahwa sebenarnya korupsi itu hal yang sudah betul-betul untuk dihindari, sekalipun sudah dicegah juga masih ada. Tapi kalau saya pribadi yakin lah, kami ingin menghindari itu. Tidak ada satupun orang yang ada niat untuk korupsi. Ya, kalau ada itu berarti sudah beda soal. Kami secara pribadi terjun di partai politik, ikut di partai, kami juga nggak KKN, kami daftar secara resmi, gitu. Kami bersaing di internal partai. Gitu. Lah, yang terakhir tadi bahwa apakah uang segalanya? Mungkin iya, tapi juga mungkin juga tidak. Tidak memberikan jaminan uang yang orang yang duitnya banyak bisa duduk sebagai anggota DPR, atau sebaliknya. Tidak semua orang yang punya uang banyak nyalon wali kota juga jadi, karena banyak faktor lain. Tetapi yang pasti masih ada para politisi yang berhati dan berjiwa bersih dari itu. Insya Allah saya termasuk orang yang bercita-cita, tidak idealis, tapi kita bermimpi jadilah anggota DPR yang tidak terlalu gegabah untuk bertransaksional. Oke? Baik, saya rasa cukup. Terima kasih penjelasannya Bapak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, I guess that's it guys for the video. Thank you guys for watching, and I hope you guys enjoy it. If you have criticism and suggestion, just comment down below. Well, that's it. See you guys in the next video, and I'm here to sign out, and goodbye. Bye.